Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Farhaziza dari kelas 10 MIPA 6. Saya akan menjelaskan tentang 10 kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu 7 kerajaan Hindu dan 3 kerajaan Buddha. Untuk kerajaan Hindu, yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini adalah salah satu kerajaan tertua di Indonesia yang bercorak Hindu yang ada pada abad ke-4 Masehi yang berada di Kutai, Kalimantan Timur. Dan raja yang terkenal dari kerajaan Kutai adalah Raja Mulawarman. Begitu pula masa kejayaan kerajaan Kutai, yaitu terletak pada saat masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Hal ini dikarenakan karena Raja Mulawarman begitu bijaksana dan loyal terhadap hal-hal yang religius. Para Brahmana dihadiahi emas, tanah, dan ternak secara adil. Dan juga diadakan upacara di tempat yang dianggap suci, yang disebut Waprakeswara. Ini juga dibuktikan dengan pemberian Raja Mulawarman kepada para kaum Brahmana sebanyak 20.000 ekor sapi. Hal ini membuktikan pada masa itu kerajaan Kutai telah mendapatkan kemakmurannya. Dan yang selanjutnya adalah masa keruntuhan kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berakhir pada saat Raja Kutai yang bernama Maharaja Dharmasetia tewas dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, yaitu Raja Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Dan selanjutnya ada peninggalan-peninggalan yang pada masa kerajaan Kutai, yaitu diantaranya ada prasasti Yupa, kura-kura emas, kalung uncal, dan tali juwita. Kerajaan Hindu yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang ada pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jawa Barat, dan raja yang terkenalnya adalah Raja Purnawarman. Dan masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara juga ada pada saat masa kepemimpinan Raja Purnawarman. Pada saat itu, Kerajaan Tarumanegara berhasil memperluas wilayah dengan menaklukkan beberapa kerajaan di sekitarnya. Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara adalah karena akibatnya pengalihan kekuasaan, yakni dari Raja ke-12 yaitu Linggawarman kepada menantunya yaitu Tarusbawa. Pada masa pemerintahan Tarusbawa, pusat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara dipindahkan ke kerajaannya sendiri, yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda adalah salah satu kerajaan bawahan Tarumanegara, yang pada akhirnya Kerajaan Tarumanegara diganti nama menjadi Kerajaan Sunda. Dan selanjutnya adalah ada beberapa peninggalan Kerajaan Tarumanegara, yaitu diantaranya ada Prasasti Ciareteun, Prasasti Kebon Kopi, dan Prasasti Tugu. Dan selanjutnya yang ketiga adalah Kerajaan Pajajaran atau Kerajaan Sunda. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan Hindu yang berdiri sejak abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi, yang pusat kerajaannya terletak di Bogor, Jawa Barat, dan raja yang terkenalnya adalah Raja Sri Baduga Maharaja. Masa kejayaan Kerajaan Pajajaran adalah pada saat masa kepemimpinan Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja. Pada saat masa kejayaannya, beliau mendirikan sebuah telaga besar yang diberi nama Maharena Wijaya. Selain itu, beliau juga berhasil membangun jalan yang menghubungkan antara ibu kota dengan wilayah Wanagiri. Selain itu, beliau juga membangun asrama para prajurit, kaputren, tempat pagelaran, memperkuat benteng, merencanakan dan mengatur masalah upeti, dan menyusun peraturan atau undang-undang kerajaan. Selanjutnya adalah masa keruntuhan Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1570 yang banyak disebabkan oleh penyerangan yang dilakukan oleh Kesultanan Banten. Selain itu, runtuhnya kerajaan ini ditandai oleh tahta atau singgasana raja yang disebut Palangkasriman Sriwacana yang dibawa oleh
Maulana Yusuf dari kerajaan Pajajaran ke kerajaan Surosoan. Selanjutnya adalah peninggalan kerajaan Pajajaran, yaitu diantaranya ada Prasasti Cikapundung, Prasasti Hulu Dayeuh, dan juga Prasasti Pasir Datar, dan juga masih banyak peninggalan-peninggalan lainnya yang ditinggalkan oleh kerajaan Pajajaran. Dan kerajaan Hindu yang keempat adalah Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang ada pada abad ke-10 Masehi, yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Raja yang terkenal dari kerajaan Medang Kamulan adalah Empu Sindok, Dharmawangsa, dan Airlangga. Masa kejayaan Medang Kamulan ada di tahun 898 sampai dengan 910 Masehi, yaitu pada saat masa kepemimpinan Raja Balitung. Saat itu, masa kekuasaan kerajaan Medang Kamulan adalah meliputi Bagelan di Jawa Tengah sampai ke Malang, Jawa Timur. Selain itu, ada juga beberapa sumber yang menyebutkan bahwa masa kejayaan kerajaan Medang Kamulan ada pada saat kepemimpinan Airlangga. Hal itu tertulis dalam kitab Arjuna Wiwaha karya Empu Kanwa. Yang selanjutnya ada keruntuhan kerajaan Medang Kamulan. Runtuhnya kerajaan Medang Kamulan dimulai pada saat setelah dipimpin oleh Raja Airlangga. Kerajaan tersebut terpaksa dibagi menjadi dua kerajaan, yakni Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kediri. Keputusan tersebut dilakukan oleh Raja Airlangga dikarenakan untuk mencegah adanya perang saudara. Diketahui sang putri dan permaisuri, Raja Airlangga memutuskan tidak terlibat dalam kerajaan dan menjadi seorang petapa. Akhirnya, kerajaan Medang Kamulan diberikan kepada putra dari selir Raja Airlangga, sehingga kerajaan Medang berakhir pada masa pemerintahan ini. Dan kerajaan Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang berdiri pada tahun abad ke-11 sampai dengan abad ke-13 Masehi. Kerajaan Kediri terletak di Kediri, Jawa Timur. Raja yang terkenal di Kerajaan Kediri pada masa itu adalah Raja Jayabaya dan Raja Kertabaya. Puncak kejayaan dan keruntuhan Kerajaan Kediri. Puncak keemasan atau kejayaan Kerajaan Kediri terjadi pada masa pemerintahan Raja Jayabaya. Wilayah kekuasaan Kediri semakin meluas dari Jawa Tengah hingga hampir ke semua bagian Pulau Jawa. Selain itu, pengaruh Kerajaan Kediri juga masuk ke Pulau Sumatera yang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Runtuhnya Kerajaan Kediri terjadi karena pada pemerintahan Kertajaya terjadi pertentangan dengan kaum Brahmana. Kaum Brahmana menganggap bahwa Kertajaya langgar agama dan memaksa menyembahnya sebagai dewa. Selanjutnya, kaum Brahmana meminta perlindungan Ken Arok Akuwu Tumapel. Perseteruan memuncak menjadi pertempuran di desa Ganter pada tahun 1222 Masehi. Dalam pertempuran tersebut, Kertajaya berhasil dikalahkan oleh Ken Arok. Setelah berhasil mengalahkan Kertanegara, Kerajaan Kediri bangkit kembali di bawah pemerintah Jaya Katuang. Salah seorang pemimpin pasukan Singasari, Raden Wijaya, berhasil meloloskan diri ke Madura. Karena memiliki perilaku yang baik, Jaya Katuang memperbolehkan Raden Wijaya membuka hutan Tarik sebagai daerah tempat tinggalnya. Pada tahun 1293, tentara Mongol yang dikirim oleh Kaisar Kubilai Khan datang untuk membalas dendam terhadap Kertanegara. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Raden Wijaya untuk menyerang Jaya Katuang. Raden Wijaya kemudian bekerja sama dengan tentara Mongol dan pasukan Madura di bawah pimpinan Arya Wiraja untuk menyerang Kediri. Dalam perang tersebut, pasukan Jaya Katuang kalah, dan setelah itu tidak ada lagi berita tentang Kerajaan Kediri.
Kerajaan Hindu yang selanjutnya adalah Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu yang berdiri pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Singasari tempatnya ada di Singasari, Malang, Jawa Timur. Raja yang terkenal di Kerajaan Singasari adalah Ken Arok, Ranggawuni, Kertanegara, dan Jayakatwang. Kerajaan Singasari berada pada puncak kejayaan pada saat diperintah oleh raja yang kelima, yaitu Raja Kertanegara. Cita-cita dari Kertanegara adalah mempersatukan Nusantara dan menjaga konektivitas perdagangan antara pulau-pulau di Nusantara. Sehingga untuk kemudian demi cita-citanya tercapai, ia melakukan gebrakan-gebrakan yang di luar dugaan. Untuk mencapai cita-citanya itu, Kertanegara kemudian melakukan kebijakan dalam dan luar negeri yang sangat memukau. Kebijakannya diantaranya adalah: yang pertama, kebijakan dalam negeri. Pergantian pejabat kerajaan bertujuan menggalang pemerintahan yang kompak, lalu memelihara keamanan dan melakukan politik perkawinan, yang tujuannya adalah menciptakan kerukunan dan politik yang stabil. Yang selanjutnya ada kebijakan luar negerinya, yaitu menggalang persatuan Nusantara dengan mengutus ekspedisi antara Pamalayu ke Kerajaan Melayu atau Jambi dan mengutus pasukan ke Sunda, Bali, dan Pahang. Lalu, ia juga menggalang kerjasama dengan kerajaan lain, seperti menjalin persekutuan dengan Kerajaan Campa. Setelah menjalankan kebijakan dalam maupun luar, tercapailah cita-cita Kertanegara. Wilayah kekuasaan Singasari kemudian meluas. Luasnya wilayah Singasari itu dapat dicapai baik dengan jalan damai maupun jalan peperangan. Setelah memerintah Singasari selama 24 tahun, yaitu mulai dari 1268 sampai 1292, ancaman dari dalam dan luar negeri pun datang. Hanya saja ancaman dari dalam negeri terlebih dahulu, karena pada tahun 1292, Jayakatwang, raja bawahan Singasari, memberontak, dibantu oleh Arya Wiraja yang kala itu menjadi Bupati Sumenep. Keduanya sukses menyerang Singasari. Dalam serangan yang tak terduga-duga itu, Jayakatwang berhasil membunuh Kertanegara. Maka, untuk kemudian, setelah itu, tamatlah riwayat Singasari. Singasari diruntuhkan oleh Kediri, kerajaan yang dahulunya diruntuhkan oleh buyutnya, yaitu Ken Arok. Kerajaan Hindu yang terakhir yang akan dibahas adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-8 Masehi sampai dengan abad ke-17 Masehi. Kerajaan Majapahit ini terletak di Trowulan, Jawa Timur. Raja yang terkenal di Kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya dan Hayam Wuruk. Yang selanjutnya adalah saya akan membahas masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit ada di tahun 1350 sampai dengan 1389, yaitu pada saat masa kepemimpinan Hayam Wuruk. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Dengan itu, Majapahit berhasil menguasai banyak wilayah. Menurut Kakawin Negara Kertagama, Pupuh 8-17, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian wilayah Kepulauan Filipina. Ini menunjukkan bahwa ini adalah batas terluas dan puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Selanjutnya adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sesudah mencapai puncaknya pada abad ke-14, kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah. Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit memasuki masa kemunduran akibat konflik perebutan tahta. Nah, yang selanjutnya adalah Kerajaan Buddha. Yang pertama, Kerajaan Buddha yang akan dibahas adalah Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu ini berdiri pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14 Masehi. Letak Kerajaan Melayu ini berada di daerah Jambi. Dan raja yang terkenal dari Kerajaan Melayu ini adalah St. Mauli Warmadewa dan Raja Aditya Warman.
Masa kejayaan kerajaan Melayu adalah pada saat masa kepemimpinan Aditya Warman. Aditya Warman adalah teman dari dinasti yang berkuasa di Majapahit dan membantu Gajah Mada menaklukkan Pulau Bali. Aditya Warman dikenal sebagai raja yang menakutkan, akan tetapi juga pemurah. Walaupun demikian, Aditya Warman berhasil memberikan kemakmuran kepada rakyatnya dikarenakan dia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Pada masa ini, Melayu mencapai puncak kejayaannya. Letaknya yang strategis di pantai timur Sumatera memungkinkan kerajaan berperan penting dalam dunia perdagangan antara India dan Cina dengan kawasan timur Kepulauan Nusa. Masa kepemimpinan Aditya Warman berakhir pada tahun 1375 Masehi. Ia digantikan oleh putranya Anang Warman. Pada masa ini, kerajaan Melayu tidak lagi terdengar ceritanya lagi. Kerajaan Buddha yang selanjutnya adalah Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini berdiri pada tahun abad ke-7 Masehi. Kerajaan ini letaknya di antara Blora dan Cepu di Jawa Tengah. Raja yang terkenal dari Kerajaan Kalingga ini adalah Ratu Sima. Kerajaan Kalingga ini mengalami masa keemasan pada saat kepemimpinan Ratu Sima. Ratu Sima ini terkenal sebagai ratu yang sangat disiplin. Hal ini membuat kerajaan lain segan, hormat, kagum, serta penasaran terhadap beliau. Pada masa ini juga, perkembangan budaya semakin maju pesat. Begitu juga dengan agama Buddha yang berkembang secara rukun dan harmonis. Yang selanjutnya adalah kemunduran dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga ini mundur akibat dari persaingan dagang yang terjadi dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ingin menguasai seluruh jaringan perdagangan di pesisir pantai utara Jawa. Kerajaan Kalingga ini mengalami kemunduran akibat dari Kerajaan Sriwijaya yang telah menguasai perdagangan. Serangan inilah yang mengakibatkan pemerintahan Kijen pindah ke Jawa Timur sekitar tahun 742 sampai 755 Masehi. Ini bersamaan dengan Melayu dan Tarumanegara yang sama-sama telah ditaklukkan oleh Sriwijaya, yang mana ketiga kerajaan tersebut merupakan saingan kuat jaringan perdagangan Kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang beragama Buddha, yang berdiri pada tahun 7 sampai dengan 17 Masehi. Abad 7 sampai dengan 17 Masehi. Letak Kerajaan Sriwijaya adalah di Muara Takus dan di Palembang. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya ini adalah Darmasetu, Dapuntahiang, dan Balaputradewa. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa. Ia mengadakan hubungan dengan Raja Dewapaladewa dari India. Dalam prasasti Nalanda yang berasal dari sekitar tahun 860 Masehi, disebutkan bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada Raja Dewapaladewa dari Benggala untuk mendirikan biara bagi para mahasiswa dan pendeta Sriwijaya yang belajar di Nalanda. Balaputradewa adalah putra dari Samaratungga dari dinasti Shailendra yang memerintah di Jawa Tengah tahun 812 sampai dengan 824 Masehi. Sriwijaya pernah pula menjadi pusat pendidikan dan pengembangan agama Buddha. Seorang biksu Buddha di Cina bernama Yiting pada tahun 671 berangkat dari Kanton ke India untuk belajar agama Buddha. Ia singgah di Sriwijaya selama 6 bulan untuk belajar bahasa Sanskerta. Di Sriwijaya mengajar seorang guru agama Buddha terkenal bernama Saksakirti yang menulis buku berjudul Hastadandasastra. Para biksu Cina yang hendak belajar agama ke India dianjurkan untuk belajar di Sriwijaya selama 1-2 tahun. Pada masa berikutnya, yaitu pada tahun 717, dua pendeta tantris bernama Wajrabodhi
dan Amogwajra datang ke Sriwijaya. Kemudian antara tahun 1011 sampai dengan 1023 Masehi, datang pula pendeta dari Tibet yang bernama Atisa untuk belajar agama Buddha kepada Mahaguru di Sriwijaya bernama Dharmakiti. Lalu selanjutnya adalah masa keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Kemunduran Kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya pada tahun 1017 dan 1025, Rajen Dachola I, seseorang dari dinasti Cholda di Coromandel, India Selatan. Dari dua serangan tersebut, membuat luluh lantah armada perang Sriwijaya dan membuat perdagangan di wilayah Asia Tenggara jatuh pada Raja Chola. Namun, kerajaan Sriwijaya masih berdiri. Yang kedua, yaitu melemahnya kekuatan militer Sriwijaya, yaitu membuat daerah taklukannya melepaskan diri sampai muncul Dharmasraya dan Pangluyung sebagai kekuatan baru yang menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya, mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat. Yang ketiga, melemahnya kerajaan Sriwijaya juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Pedagang-pedagang yang melakukan aktivitas ekonomi di wilayah kerajaan Sriwijaya mulai berkurang karena daerah-daerah strategis yang dahulunya merupakan daerah taklukan Sriwijaya mulai jatuh ke tangan raja-raja yang ada di sekitarnya. Faktor yang terakhir adalah munculnya kerajaan-kerajaan kuat seperti Dharmasraya yang menguasai kerajaan Sriwijaya seutuhnya, serta kerajaan Singasari yang tercatat melakukan ekspedisi yang bernama Ekspedisi Pamalayu. Kerajaan Sriwijaya pun runtuh di tangan kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Sekian dari saya, Ismi Farhaziza. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.